Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini, saya dari semester 3 Prodi PIAUD di STIT Al-Marhala Al-Ulia. Di sini saya akan menceritakan hasil observasi untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Neuroscience. Di sini saya akan mengobservasi anak didik saya sendiri, yaitu yang pertama bernama Alvaro Gibran Rabani, usianya 5 tahun 6 bulan. Dan yang kedua yaitu Muhammad Gazi Al-Fatih, usianya 4 tahun 11 bulan. Dari aspek bahasa, Alvaro Gibran Rabani belum begitu lancar bahasanya. Dalam membaca pun sama, ia belum begitu lancar mengenal huruf. Dan alhamdulillah sekarang sudah di kelas B, ia banyak perubahan. Yang tadinya tidak bisa, belum mengerti abjad, dan bahasanya kurang dimengerti oleh gurunya, sekarang sudah lancar dalam bahasa dan membaca. Sedangkan Muhammad Gazi Al-Fatih, dia sekarang di kelas A, sudah mampu mengenal huruf dan berbicaranya pun lancar. Dan yang kedua yaitu aspek fisik motorik halus. Alvaro Gibran Rabani di waktu kelas A ia belum mampu memegang pensil yang baik dan benar. Dan menulis pun ia belum mampu. Dan alhamdulillah ia sudah di kelas B, sudah bisa menulis dan memegang pensil yang baik dan benar. Alvaro pun suka mewarnai atau menggambar. Sedangkan Muhammad Gazi Al-Fatih, ia sudah bisa memegang pensil yang benar dan baik, sudah bisa menulis, tetapi ia tidak suka mewarnai. Dalam aspek fisik motorik kasarnya, Alvaro Gibran Rabani dan Muhammad Gazi Al-Fatih sama-sama cukup aktif. Di kelas pun sama-sama suka keliling meja temannya. Tetapi Alvaro Gibran Rabani aktif di kelas maupun di ruangan luar atau taman bermain. Sedangkan Muhammad Gazi Al-Fatih, ia cukup aktif hanya di kelas. Sedangkan di taman bermain ia tidak begitu aktif. Dalam aspek sosial emosionalnya, Alvaro Gibran Rabani mampu mengontrol emosionalnya, yaitu seperti ia sedang bermain bersama temannya, ia mampu mengantri atau menunggu gilirannya. Tetapi sedangkan Muhammad Gazi Al-Fatih, ia tidak bisa mengontrol emosionalnya. Seperti ia sedang bermain bersama temannya, ia tidak mau mengantri atau menunggu giliran. Ia tidak mau sabar untuk menunggu giliran bermain. Dan selanjutnya yaitu stimulasi orang tua Alvaro Gibran Rabani dan Muhammad Gazi Al-Fatih. Orang tua Alvaro Gibran Rabani membiasakan sepulang sekolah menanyakan kepada anak, "Nah, apa ya yang sudah didapat di sekolah?" Dan orang tua Alvaro Gibran Rabani mengulas kembali pelajaran yang sudah didapat di sekolah, mengajarkan anak membaca dan membimbing cara memegang pensil yang baik dan benar, dan membimbing Alvaro untuk menulis. Dan Muhammad Gazi Al-Fatih, orang tuanya pun membiasakan sepulang sekolah menanyakan kepada anak, "Nah, apa ya yang sudah dipelajari di sekolah?" Lalu orang tua Muhammad Gazi Al-Fatih pun mengulas kembali, tetapi tidak sepulang sekolah. Menunggu Muhammad Gazi Al-Fatih bermain terlebih dahulu, menunggu kondisinya baik atau tidak, atau sedang mood atau tidak. Kalau sudah mood atau keadaannya sedang baik, orang tua Muhammad Gazi Al-Fatih memulai mengulas kembali pelajaran yang sudah didapat di sekolah dan mengajarkan Muhammad Gazi Al-Fatih membaca, menulis.
Stimulasi dari saya sendiri, Guru Alvaro Gibran Rabani dan Muhammad Gazi Al-Fatih. Dari aspek bahasa, saya mengajari anak untuk berbicara yang baik dan sopan. Fisik motorik halusnya, saya mengajari anak untuk memegang pensil yang baik dan benar, meremas-remas kertas, dan mengajak anak untuk mewarnai dengan rapi. Dari fisik motorik kasar, biasanya saya mengajak anak untuk berolahraga di luar ruangan kelas dan membiasakan anak di waktu istirahat untuk bermain di taman bermain. Selanjutnya saya akan menceritakan di tempat mengajar saya, sosial emosional anak. Biasanya saya melihat sosial emosional anak itu di saat istirahat, di waktu anak-anak bermain di tempat taman bermain. Di saat itu juga anak-anak bermain bersama teman-temannya. Ada yang tidak mau bergantian temannya, dan saya menghampiri anak-anak tersebut di taman bermain dan memberitahu, "Nak, yuk gantian bermainnya ya. Kalau gitu kita hitung bareng-bareng ya, 1 sampai 10. Setelah kalian hitung 1 sampai 10, bergantian ya sama teman-temannya, supaya teman-temannya bisa menikmati atau merasakan permainan tersebut." Sekian hasil observasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf dimaklumi. Pesan untuk orang tua dan guru-guru, tetap semangat mendidik anak usia dini dan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.